Selamat siang para petani Indonesia dan para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Hardinanto, petani dari Desa Taringsing, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya berada di kebun jeruk di Desa Taringsing. Dari tempat ini saya merasa tergelitik dengan sebuah judul berita pada media online, yaitu DPRD Barito Timur murka karena salah satu perusahaan yang dipanggil kembali mangkir. Menurut hemat saya, DPRD, khususnya DPRD Barito Timur, nampaknya sekali lagi seperti kehabisan akal. Sepertinya dikendalikan atau didikte oleh para pemodal. Oleh karena itu, untuk menghapus kesan tersebut, DPRD harus menunjukkan wibawa dan integritasnya. Gunakan sarana dan kewenangan yang telah disediakan oleh negara berupa amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Susduk atau Susunan Kedudukan dan Protokoler DPRD. Gunakan itu. Gunakan juga peraturan tata tertib DPRD, di mana DPRD disebutkan dalam undang-undang tersebut dapat memanggil siapa saja untuk didengar keterangannya dalam rapat DPRD. Yang apabila yang terpanggil tidak berkenan hadir, tidak bersedia hadir atau disebut dengan mangkir, DPRD dapat memanggil pihak tersebut secara paksa, melakukan upaya paksa dengan bantuan dan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Sekali lagi, gunakan perangkat dan kewenangan yang telah disediakan oleh undang-undang. Jangan kehabisan akal. Jangan mau dikendalikan oleh para pemodal. Sekali lagi, DPRD harus menunjukkan wibawa dan integritasnya sebagai lembaga resmi negara yang keberadaannya diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Inilah yang sering saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kepada rekan-rekan semua. Makanya kalau memilih staf ahli itu, pilihlah staf yang ahli di bidang tugas dan kewenangan serta fungsi DPRD. Jangan memilih staf yang tidak ahli. Jangan memilih tenaga ahli yang tidak ahli. Pilihlah tenaga ahli atau staf ahli yang benar-benar ahli, sehingga bisa memberikan saran dan pendapat serta masukan kepada para anggota DPRD sekalian yang saya hormati. Itulah yang sering saya sampaikan. Kalau memilih orang untuk dijadikan staf atau tenaga ahli, pilihlah yang ahli, sehingga mereka mengerti dan memahami tugas dan fungsinya, yaitu membantu tugas-tugas DPRD, memberikan masukan, saran, agar DPRD bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian pula catatan saya, kalau DPRD bisa murka terhadap pemodal atau perusahaan yang mangkir dari panggilan DPRD, kenapa sampai dengan saat ini DPRD tidak pernah murka atas kejadian yang ramai beberapa waktu yang lalu, di mana ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pegawai yang memiliki pekerjaan dan jabatan yang penting pada salah satu dinas pemerintah di Kabupaten Barito Timur. Itu juga perlu mendapat perhatian dari DPRD.
Tapi sampai saat ini saya melihat bahwa DPRD juga diam, tidak semurka terhadap pemodal yang mangkir. Padahal itu juga bukan peristiwa atau kasus yang ecek-ecek atau remeh-temeh apabila memang benar adanya. Bukankah kasus tersebut telah hampir 2 bulan sejak dilaporkan oleh korban dan keluarga korban kepada para kaki tangan negara yang ada di Barito Timur. Lalu bagaimana kelanjutan cerita tersebut? Apakah laporan itu dapat dibuktikan? Apakah terlapor sudah diproses sebagaimana mestinya? Ini juga perlu mendapat perhatian dari DPRD. Sekali lagi, saya sampaikan ini atas keprihatinan yang sangat mendalam. Sebagai orang tua yang memiliki keluarga, memiliki anak, cucu, keponakan, karena kasus dugaan pelecehan seksual tersebut apabila dibiarkan, bukan tidak mungkin menimpa siapa saja di masa-masa yang akan datang. Itulah perlu mendapat respon juga dari anggota-anggota DPRD. Bagaimana sedihnya para korban dan orang tua korban. DPRD sebagai perwakilan rakyat terkesan diam. Para aktivis juga diam. Yang beberapa waktu yang lalu ada LBH. Salah satu LBH dari Palangkaraya menyatakan bersama para korban. Tapi sampai saat ini saya tidak melihat kebersamaan itu. Demikian pula media juga sampai dengan saat ini diam. Tak ada lagi berita-berita tentang update terbaru, kelanjutan dan perkembangan kasus tersebut. Nampaknya semua seperti kompak, diam, tiarap dan sembunyi. Ini harus kita perbaiki ke depan. Ini adalah perjuangan kolektif kita semua agar Barito Timur ini menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat siang. Salam dari saya Hardinanto, petani di Desa Tarinsing, Kabupaten Barito Timur.